Hai guys, di video kali ini kita akan bahas gempa guys, gempa. Wah, kirain ada gempa beneran guys. Ternyata market yang gempa. Jadi di bulan April kemarin ditutup dengan candle merah. Harga Bitcoin drop hingga 56.000 dan ini termasuk sebagai salah satu drawdown yang paling dalam dan salah satu yang paling lama. Kalau ada yang nanya apakah bull run-nya batal? Jawabannya enggak. Bull run enggak batal. Dan koreksi di bull market itu normal dan pasti ada. Bahkan saya kan sempat bilang juga kalau harga Bitcoin waktu halving nggak akan kemana-mana. Malah mungkin akan turun karena ada potensi sell the news. So, what next? Nah, video ini kita akan bagi dalam 3 section. Section yang pertama kita akan jelasin kenapa harga Bitcoin turun. Section yang kedua kita akan lihat beberapa chart. Ada 12 chart yang akan kita bahas. Nah, section yang ketiga kita akan lihat beberapa aksi whale. Nah, kenapa harga Bitcoin turun? Yang pertama ada event sell the news. Jadi setelah Hong Kong Spot ETF launch, Bitcoin sempat naik ke 65.000 sebelum akhirnya turun hingga ke 56.000. As expected, ini adalah sell the news event seperti di bulan Januari kemarin. Ditambah adanya FOMC meeting. Plus, trading volume Bitcoin Hong Kong Spot ETF jauh dari harapan. Total cuma 8,5 juta US dollar. Bandingkan dengan US Spot ETF yang mencapai 4,6 miliar US dollar di hari pertama trading. Benar-benar bumi dan langit. Dan banyak orang menganggap Hong Kong Spot ETF ini gagal. Jadi event-event inilah yang membuat market jadi volatile dan harga Bitcoin jebol dari supportnya 60.000 ke 56.000. Tapi harga mulai sedikit terkendali setelah ada beberapa informasi dari FOMC. Nah, ada apa aja di FOMC meeting di bulan Mei ini dan apa dampaknya untuk market Bitcoin dan kripto? Jadi, FOMC kemarin boleh dibilang sesuai ekspektasi dan bisa menenangkan market. Ada beberapa hal yang bisa kita recap. Yang pertama, inflasi udah berhasil diatasi, tapi saat ini masih tinggi. Yang kedua, kenaikan suku bunga di meeting yang berikutnya kemungkinannya kecil. Artinya bisa tetap atau turun. Dan market masih expecting September suku bunga bisa turun. Yang ketiga, suku bunga tetap 5,25 hingga 5,5%. Yang keempat, lapangan pekerjaan lumayan meningkat. Yang kelima, yang paling besar dampaknya adalah US Treasuries buyback yang launch mulai bulan ini. Terakhir, Fed buyback US Treasuries antara Juni 2020 sampai Oktober 2021. Dan di akhir 2021 ekonomi rebound. Nah, aksi buyback ini menambah liquidity di market karena market bisa menjual bondnya yang masih belum mature. Liquidity bertambah, artinya ekonomi bisa terboost dan risk asset seperti saham, kripto, Bitcoin bisa kembali naik. Nah, ada sebuah cycle nih yang menarik teman-teman tentang global liquidity cycle yang kebetulan terjadi setiap 4 tahun sekali barengan dengan cycle Bitcoin. Nah, ketika global liquidity naik, harga Bitcoin ikut naik. Kebetulan? Saya yakin nggak kebetulan, tapi udah diperhitungkan oleh Satoshi Nakamoto. Nah, next kita bahas US inflation rate. Nah, inflation rate emang udah berhasil diatasi berdasarkan meeting FOMC yang terakhir. Dan market expecting adanya rate cut setelah inflasi berhasil diatasi. That's why di Q1 harga Bitcoin bisa pump. Nah, tapi antara bulan Februari dan Maret, inflasi malah cenderung meningkat, bahkan lebih tinggi dari Juli 2023. Jadi para analis kembali memperkirakan rate cut mungkin nggak akan terjadi dalam waktu dekat. Inflasi sebenarnya nggak masalah kalau keadaan ekonomi baik. Bisa dilihat dari ketersediaan lapangan pekerjaan baru. Tapi masalahnya keadaan ekonomi nggak baik-baik banget. Inflasi tinggi dan market takut dengan adanya stagflasi. Dan ada potensi dari stagflasi. Seperti yang kita sampaikan di paper kita di belajarbitcoin.com di bulan April kemarin.
Ini adalah buah si malakama Fed. Kalau bunga nggak diturunkan, maka berpotensi terjadi stagflasi. Nah, stagflasi adalah ketika suku bunga cukup tinggi, tapi inflasi juga tetap tinggi. Akibatnya, perekonomian nggak bisa bertumbuh. Intinya, stagflasi adalah inflasi yang ditemani dengan keadaan ekonomi yang melemah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Tapi, kalau suku bunga diturunkan, maka berpotensi hyperinflation. Ini adalah buah si malakama Federal Reserve. Sementara misi Fed adalah menambah liquidity dulu di market dengan buyback US Treasuries-nya. Oke, next kita akan lihat kondisi chart. Kita buka 12 chart dan kita mulai dari Powell Multiple. Data ini berasal dari formula yang memperkirakan tingkat tekanan jual di market yang berasal dari miner. Nah, Powell Multiple udah turun dan saat ini nggak ada tekanan jual dari miner. Sementara kalau Powell Multiple di zona merah artinya ada tekanan jual yang sangat kuat dari miner. Kemudian kita lihat dari MVRV Z-Score. Nah, MVRV emang belum sampai ke titik merah, tapi ada di zona mid cycle correction yang terjadi di early hingga mid bull run. Persis nih seperti yang terjadi di cycle-cycle yang sebelumnya. Pertanyaannya, apakah Bitcoin akan turun terus? Kemungkinan besarnya kalau menurut saya pribadi, enggak. Dan menurut saya, ini cuma rehat sebentar sebelum meneruskan perjalanan lagi. Jadi sementara waktu kita bisa DCA Bitcoin, dapat Bitcoin dengan harga diskon. Next, kita lanjut dengan Bitcoin Rainbow. Nah, posisi sekarang ada di antara zona beli dan akumulasi. Kalau menurut saya pribadi, ini masih posisi bagus untuk Bitcoin cost averaging, yaitu cicil beli Bitcoin. Chart yang berikutnya ada reserve risk. Nah, kita ada di zona hijau atau zona beli. Ini adalah tool yang merepresentasi confidence para long term holder Bitcoin dengan harga Bitcoin di masa tertentu. Nah, tool ini direpresentasi dengan zona merah dan hijau. Next, ada NUPL. Dan dari data ini kita bisa lihat kondisi psikologis market yang saat ini ada di posisi belief. Dan wajar untuk perlu turun sebentar agar bull run kita lebih sehat dan bisa bertahan lebih lama. Next chart ada Bitcoin BIM. Nah, kalau kalian perhatiin, setelah dot biru ada dot merah. Dan biasanya ada masa koreksi dan akumulasi. Masa ini biasanya berlangsung antara 5 sampai 6 bulan. Misalnya di 2020, berlangsung antara bulan Mei hingga November. Ini adalah fase akumulasi sebelum kita benar-benar masuk ke fase mega bull run. Nah, buat teman-teman member belajar Bitcoin yang pengen dapat dan belajar cara pakai tool ini, teman-teman bisa ke bagian tools. Nah, nanti di situ ada tombol cheat sheet. Nah, buat teman-teman yang belum jadi member, ada cashback 15 USDT selama bulan Mei ini. Dan ini hanya untuk 50 user pertama aja. Nah, di belajarbitcoin.com kita akan belajar aneka strategi untuk ubah Bitcoin jadi aset produktif, nggak sekedar di hold atau ditradingkan. Dimana kita pakai strategi hora umum yang nggak dibahas di luar. Yang ketujuh, chart berikutnya ada total market cap. Nah, berdasarkan total market cap dan fair value-nya, market crypto secara keseluruhan ya, masih di bawah fair value-nya. Yang kedelapan, chart berikutnya ada Bitcoin Fair Value Logarithmic Regression Band. Harga Bitcoin sekarang bahkan ada di bawah lower bound-nya. Artinya apa? Artinya bahkan menurut chart ini, kita itu masih belum masuk di the real bull run. Bahkan ke bibir pintunya aja enggak. Jadi kesimpulannya sih, beli Bitcoin aja, play long term. Next ada bull market support band. Nah, Bitcoin nggak boleh ada di bawah 55.000 berdasarkan chart ini ya, untuk mempertahankan bull marketnya. Yang ke-10, chart ini cukup mengembirakan kalau kita lihat dari Bitcoin short term bubble risk. Karena kita ada di zona hijau lagi, dan kecil kemungkinan ada bubble dalam jangka pendek. Market udah nggak lagi overheat, bull run jadi lebih sehat, apalagi udah halving. Next, kita cek dari stock to flow. Nah, menurut saya kalau dari stock to flow masih on track, koreksi pasti ada.
Dan kalau memang benar nih target kita 250 atau 500 ribu, turun 10 ribu atau 20 ribu dolar, itu udah biasa. Kalau kita nggak mau koreksi, nggak mau ikuti wave-nya, ya we don't deserve that price. Next, ada golden ratio multiplier. Nah, dari chart ini kita bisa lihat harga Bitcoin masih ada di zona antara potential bull dan garis accumulation high sebagai support. Nah, next gimana nih aksi para whale dan smart money? Yang pertama, Michael Saylor baru aja merilis project Bitcoin, yaitu Orange Protocol. Nah, ini adalah digital decentralized ID yang berjalan di atas Bitcoin dengan menggunakan inscription. Dan MicroStrategy juga membeli Bitcoin tambahan sebesar 122 Bitcoin di bulan April kemarin. Yang kedua, cukup gede beritanya, Jack Dorsey akan membeli 10% dari gross profit Block Inc. rutin tiap bulan. Nah, berapa sih gross profit Block Inc? Berdasarkan laporan keuangan yang terakhir, total Block Inc mengantongi gross profit sebesar 2,09 miliar dalam USD ya. Nah, jadi artinya Block akan membeli Bitcoin sebesar kurang lebih 69 juta US dollar tiap bulan tergantung dari gross profitnya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan MicroStrategy sejak kita call tahun lalu, nah mungkin Block yang punya ticker SQ di saham US ini bisa jadi alternatif. Anyway, kita masih super bullish dengan MSTR, apalagi kalau sampai masuk ke S&P 500. Basically, seharusnya MicroStrategy udah bisa masuk ke S&P 500 seperti yang kita udah bahas di paper kita yang terakhir. Nah, teman-teman yang mau join belajar.bitcoin.com bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Yang ketiga, yes, Mr. 100 beli lagi. Nah, di malam pertama beli setelah halving, Mr. 100 mengkoleksi 3.900 Bitcoin. Ya, ada yang bilang kalau ini wallet Upbit. Tapi wallet exchange pergerakannya nggak gini. Coba bandingin dengan pergerakan wallet Binance dan wallet Bybit. Kalau wallet exchange rata-rata pergerakannya flat, nggak terlalu banyak gerakan. Nah, harga Bitcoin emang turun sampai 20% nih. Mungkin teman-teman ada yang floating loss, tapi ada kabar gembira. Yang pertama, sebenarnya kita kelewat dari potensi Black Swan, yaitu eskalasi perang Israel dan Iran. Nah, kita juga kelewat dari satu potensial Black Swan yang lain, yaitu ZZ dihukum berat. ZZ dihukum 4 bulan adalah support kuat untuk industri kripto. Tapi jangan lupa, juga masih ada Choke Point 2.0, di mana regulator memerangi industri kripto dan Bitcoin. Jangan lupa juga ada Mt. Gox yang didistribusi di bulan Oktober nanti. Dan kabar gembiranya, kita bisa buy in the dip. Teman-teman yang buy in the dip, isi di kolom komentar ya.